Supply chain management. Pokok bahasan yang pertama ada demand forecasting versus demand management. Kemudian ada instrumen untuk demand management, pricing, promosi, dan sejenisnya. Kemudian mengkualifikasi efek dari pricing policy. Kemudian konsep GPFR dan event management. Yang pertama, pentingnya demand management. Permintaan adalah sebuah kegiatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Besar dan waktu permintaan terhadap barang dan jasa tidak bisa diketahui dengan pasti sebelum benar-benar terjadi. Kemudian, banyak kegiatan yang sudah harus dilakukan sebelum permintaan teridentifikasi. Misal, pengadaan barang, MOU, kerjasama, dan sejenisnya. Pada beberapa kasus, pola permintaan sulit untuk dipenuhi secara efektif oleh supply chain management. Demand forecasting versus demand management. Demand forecasting yaitu meramalkan atau mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa pada periode waktu tertentu. Sedangkan demand management merubah pola permintaan sebelum masuk ke dalam perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, produksi, dan pengiriman barang ke pelanggan. Demand forecasting bersifat reaktif, melihat permintaan sebagai sebuah input yang sudah diberikan, yang dimana forecast error-nya cukup tinggi, investasi inventory tinggi, dan service level rendah, biaya yang cukup besar untuk menyesuaikan kapasitas dan utilisasi sumber daya berfluktuasi. Sedangkan demand management bersifat proaktif, melihat permintaan sebagai sebuah pola yang bisa dikelola, bertujuan untuk mengurangi volatility dan mengusahakan demand supaya stabil, dan juga merubah pola permintaan sehingga permintaan pola yang lebih menguntungkan. Sederhananya adalah demand forecasting itu biasanya kita hanya mencari berapa sih permintaan, kira-kira permintaan sarung pada bulan depan, berapa sih kira-kira permintaan sarung pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Sedangkan demand management, kita mencari seberapa banyak sih permintaan untuk bulan ini sampai bulan sekian. Kemudian apabila permintaannya naik turun, misal pada bulan Januari permintaannya 1.000, pada bulan Februari permintaannya 5.000, pada bulan Maret permintaannya 2.000, itu kan susah untuk dipenuhi karena juga keterbatasan pekerja dan juga mesin, sehingga di demand management dilakukan pengelolaan agar supaya bisa sejajar terus, tidak terlalu berbeda jauh, sehingga nantinya akan permintaan di bulan Januari, Februari, Maret, dan sejenisnya itu bisa tetap di angka 3.000, 3.100, 3.200, dan seterusnya, begitu ya. Berikut adalah gambar dari demand forecasting versus demand management, di mana demand forecasting kita hanya melihat di sisi kiri, di mana kita hanya meramalkan dan mengikuti alur. Sedangkan di demand management sebelah kanan, di mana alur yang sudah ada yang begitu naik turun drastis, kemudian bagaimana caranya dengan demand management bisa lebih datar dan lebih sejajar, seperti gambar yang di sebelah kanan panah kuning. Demand forecasting untuk meramalkan permintaan pada periode setelahnya dengan tujuan dapat memenuhi permintaan dan tidak berlebih dalam menyediakan stok barang. Jadi memang fokusnya hanya untuk memenuhi dan tidak membuang-buang barang. Sedangkan pada demand management
dilakukan untuk dapat mengelola permintaan dengan cara memindahkan permintaan. Jadi permintaan yang rendah permintaan yang tinggi dipindahkan ke waktu di mana permintaannya rendah. Dapat dilakukan dengan merubah harga pada waktu tertentu, memberikan promosi dan sejenisnya. Instrumen untuk mengelola permintaan dapat berupa promosi, pricing, self-management, dan deal structure. Promosi bertujuan untuk menggeser pola permintaan dari produk puncak ke produk yang memiliki permintaan lebih rendah, seperti yang telah saya contohkan tadi. Pricing yaitu dapat dilakukan dengan memberi harga murah pada waktu di mana permintaan sedang sedikit. Contohnya pada saat musim kemarau tentu permintaan payung dan jas hujan sedikit. Di situ Anda bisa memberikan harga yang lebih murah agar pelanggan tergoda untuk membeli. Kemudian ada self-management. Contohnya adalah manajemen pada pada supermarket. Bagaimana menempatkan sebuah produk pada rak display pada supermarket yang mempengaruhi permintaan. Contohnya menaruh permen, makanan, coklat, dan sejenisnya pada rak paling depan agar anak-anak berminat. Kemudian ada deal structure, yaitu persetujuan jual beli. Di dalamnya menyangkut persetujuan harga barang, termin pembayaran, proteksi harga, garansi, dan boleh tidaknya produk dikembalikan. Kemudian ada collaborative planning, forecasting, dan replenishment, di mana perbedaan tradisional dan pola berpikir CPRF dapat dibaca sebagai berikut. Di mana gambarnya adalah contohnya di Gresik ada 3 perusahaan yang memiliki tujuan sama, yaitu ke Sidoarjo. Jika secara tradisional, maka 3 perusahaan ini akan mengirimkan produknya sendiri-sendiri menggunakan truknya masing-masing, yang dimana di masing-masing truk itu kemungkinan akan ada ruang yang kosong. Sedangkan di pola berpikir CPRF itu adalah di mana melakukan pengiriman dengan sebaik mungkin, yaitu bisa dimanfaatkan dengan tiga perusahaan tadi berkolaborasi membagi produknya satu sama lain untuk dimasukkan ke dalam satu truk agar satu truk itu muat penuh sehingga tidak ada ruang kosong, sehingga bensin yang dikeluarkan, biaya supir, unloading yang dikeluarkan juga tidak terbuang sisa begitu. Berikut adalah CPRF proses model. Ini kita bisa dilihat gambar di situ, ada beberapa proses yang harus dilakukan dan tidak sesederhana cara tradisional. Elemen pokok CPRF yang pertama ada strategi dan planning, kedua demand dan supply management, yang ketiga execution, dan yang keempat analisis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.